Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Palah dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 1921911134. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motorik dan teori belajar gerak. Langsung yang pertama dari mulai motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sekelompok pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi mengenai perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Definisi ini diyakini masih melahirkan dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, perkembangan motorik lebih memperlihatkan pada gerak yang dihasilkan atau movement product. Yang kedua, kelompok lainnya memandang bahwa perkembangan motorik lebih menekankan pada proses gerak atau movement proses. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata tangan, contohnya seperti menulis, menggambar, dan memotong. Yang kedua ada perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi tubuh antar anggota tubuh. Contohnya seperti merangkak, melompat, berjalan, dan berlari. Selanjutnya, perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada pertumbuhan, yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Sedangkan pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, dan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Selanjutnya, nilai-nilai dalam perkembangan motorik. Yang pertama ada pengalaman. Anak memperoleh berbagai pengalaman gerak yang dibutuhkan selama hidupnya dan dapat mendukung terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya, sehingga pengalaman ini akan membuat percaya diri. Yang kedua, hak dan kesempatan beraktivitas. Anak memperoleh kesempatan yang banyak untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukainya, sehingga dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangannya. Yang selanjutnya, keseimbangan jiwa dan raga. Proses perkembangan yang sesuai dengan usianya akan melahirkan keseimbangan antara jiwa dan raga. Tidak terjadi kondisi salah satu yang menonjol. Yang keempat, mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Dengan perkembangan motorik yang dengan masanya, anak-anak mampu memerankan dirinya sendiri. Yang kelima, ada kesehatan yang baik. Yang keenam, katalis emosional. Yang ketujuh, kemandirian. Yang kedelapan, hiburan diri. 9, sosialisasi. Dan yang ke-10, konsep diri. Yang selanjutnya, tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Sedangkan fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Yang selanjutnya ada teori belajar. Hakikat belajar gerak. Proses belajar gerak
pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umumnya. Belajar gerak melalui praktik atau pengalaman belajar tidak dapat diukur secara langsung karena proses yang mengantarkan pencapaian. Perubahan perilaku berlangsung secara internal dalam diri. Belajar gerak secara sederhana dapat digambarkan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan, menurut Endang Rini, proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada awal ini disebut kognitif yang menonjol terjadi pada diri pelajar. Adalah pelajar tahu tentang gerakan yang dipelajari, sedangkan penguasaan gerakannya sendiri masih belum baik karena masih dalam tahap mencoba gerakan. Yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom bisa dikaitkan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis. Berkaitan dengan ketiga fase tersebut, belajar gerak pada awalnya membutuhkan tahapan pemahaman akan konsep dasar gerakan tersebut. Pada tahap selanjutnya, pemahaman konsep gerakan yang dapat melalui indera penglihatan diserap dan diekspresikan kembali melalui gerakan yang dipraktekkan secara langsung. Setelah proses tersebut berjalan dengan baik, maka pada akhirnya gerakan tersebut akan dikuasai penuh dan akan menghasilkan refleks yang baik pada berbagai kondisi. Yang selanjutnya pendekatan dalam mengajarkan keterampilan gerak. Pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran keterampilan gerak adalah pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif maksudnya adalah pendekatan di mana pengajar selalu dimulai dari penjelasan dan peragaan mengenai teknik dasar baku yang akan dipelajari, lalu disusul dengan peniruan gerak dari siswa. Setelah proses peniruan gerakan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan drill, pengulangan gerak sampai kemudian terjadi gerakan yang otomatis. Pendekatan deduktif ini lebih terpaku pada guru dan dalam proses belajar mengajarnya lebih berpusat pada guru. Sebagai contoh dalam menerapkan pendekatan deduktif adalah apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya tidak dipenggal-penggal, tetapi merupakan suatu kesatuan gerakan yaitu gaya bebas. Sedangkan pendekatan induktif merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif. Selanjutnya pendekatan induktif selalu dimulai dari gerakan yang lebih khusus dan secara bertahap menuju ke teknik yang sebenarnya. Yang diperkenalkan bukan teknik gerakan yang sebenarnya, tetapi merupakan aneka gerak yang kemudian secara lambat laun akan menjadi landasan bagi teknik yang sebenarnya. Sebagai contoh, dalam menerapkan pendekatan induktif adalah apabila akan mengajarkan renang gaya bebas, maka gerakannya dipenggal-penggal, yaitu bagaimana gerakan kakinya, lalu tangannya, dan bagaimana cara pengambilan nafasnya. Apabila gerakan tersebut sudah dikuasai dengan benar, barulah siswa melakukan gerakan gaya bebas yang sebenarnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.